Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin. Sudah sholat duha semuanya? Bagi yang belum, silahkan sholat duha terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah selesai boleh menyimak kembali video dari Bu Nur. Oke, hari ini kita sudah sampai ke bab 8, yaitu makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar. Teman-teman, nah di sini ada yang tahu tidak? Apa sih yang dimaksud dengan hakikat makna sholat? Oke, jadi yang dimaksud dengan hakikat makna sholat adalah seseorang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, penuh ketaatan, serta ikhlas dalam setiap rencana dan aktivitas yang dilakukannya. Selain itu, kita juga tidak akan segan-segan memberi atau mengorbankan apa saja yang kita miliki untuk kepentingan agama. Nah, itulah hakikat makna sholat dalam surah Al-Kautsar. Jadi teman-teman, melaksanakan sholat itu harus dengan baik dan sempurna, sesuai syarat, rukun, dan sunnahnya. Apa saja syarat, rukun, dan sunnahnya itu? Nanti kita akan bahas. Perbuatan ria dan menghalangi pemberian bantuan itu merupakan tanda bahwa kita tidak menghayati makna dan tujuan sholat. Dari itu, kita harus khusyuk ketika sholat, penuh penghayatan, serta peduli terhadap sesama teman dalam kehidupan sehari-hari. Surah Al-Kautsar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan pemberian kepada kita yang tak terhitung banyaknya. Kita bisa menikmati semua pemberian Allah, dan sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat Allah tersebut dengan rajin beribadah, sholat 5 waktu. Ayat yang kedua, fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, setelah diberi nikmat yang banyak, kita diperintahkan melaksanakan sholat dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Kita juga diperintahkan menyembelih hewan dan juga mengeluarkan harta kita untuk kepentingan agama. Semua itu harus diniatkan karena Allah. Dan ayat yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maknanya di sini adalah jadi bahwa sesungguhnya ada orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Orang itu tidak mau mengikuti syariah yang dibawa Nabi. Nah, orang itu berarti sudah pasti membenci Nabi, ya. Nah, salah satu syariah agama itu yaitu sholat, ya. Ketika dia tidak mau menjalankan sholat, ketika seseorang tidak mau menjalankan sholat dan tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sebagai utusan Allah, maka orang tersebut putus dari rahmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan orang tersebut balasannya adalah siksa api neraka. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Kita masuk ke tata cara sholat yang baik dan benar. Teman-teman, bagaimana sih supaya sholat kita menjadi sah dan sempurna? Ada yang tahu? Nah, jadi jika kita ingin sholat kita sah dan sempurna, harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sholat dulu. Nah, bahkan kita juga harus melaksanakan sunnah-sunnahnya, ya. Nah, di sini syarat-syarat sholat itu ada 2.
ada syarat wajib dan juga ada syarat sah. Nah, syarat wajib apa saja? Syarat wajib itu yang pertama harus orang Islam, orang Kristen, orang agama lain tidak wajib sholat. Kemudian orang yang berakal, ya, kalau tidak berakal atau gila tidak wajib sholat. Kemudian balik, ya. Jadi balik itu adalah telah sampainya si anak pada usia yang dimana sudah diwajibkan untuk mentaati, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian syarat wajib sholat selanjutnya yaitu telah sampai dakwah kepadanya. Jadi ketika belum sampai seruan ajakan sholat kepada seseorang misalkan, maka belum wajib ya. Kemudian selanjutnya terjaga ya atau sadar. Orangnya tidak pingsan, orang pingsan tidak wajib sholat ya. Orang melek wajib sholat. Lalu ada syarat sah sholat ya, yaitu mengetahui waktu sholat, suci badan, pakaian, dan tempat sholat, suci juga dari hadas kecil, hadas besar, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Kemudian ada yang namanya rukun sholat ya. Nah, rukun-rukun sholat ini akan menjadikan sholat kita sah dan sempurna juga ya. Selain syarat-syarat sholat tadi, syarat-syarat sah sholat dan syarat wajib sholat tadi. Di antaranya rukun sholat itu ada 13 ya. Yang pertama itu niat melaksanakan sholat, kemudian berdiri, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi ketika tasyahud akhir, mengucapkan salam pertama ya, menengok ke arah kanan dan tertib. Dan yang ketiga, yang selanjutnya ada yang namanya sunnah sholat. Yang bagaimana sih sunnah sholat itu? Ya, seperti misalkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika ruku, ketika berdiri dari ruku, ketika berdiri dari tasyahud awal, membaca doa iftitah, dan masih banyak lagi ya. Pasti teman-teman juga sudah pada tahu, cuman baru sadar sekarang ya. Teman-teman, itu dia yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Bagi yang belum paham maksimal, silahkan bertanya kepada Ibu, ditanyakan kembali. Untuk tugasnya, tugas pengetahuannya silahkan mengisi pilihan ganda ya di halaman 76 dari nomor 1 sampai nomor 10. Oke, kemudian nanti difotokan seperti biasa ke guru pembimbing masing-masing ya, ke wali kelas maupun guru pembimbing. Kemudian untuk tugas keterampilannya, teman-teman tolong bacakan bacaan sholat ya. Silahkan dipilih dari keseluruhan bacaan sholat, misalkan bacaan sujud, Subhana rabbiyal a'la, ya, satu saja. Setelah itu silahkan disetorkan ke guru pembimbing masing-masing. Terima kasih semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.